akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di sekolah SDK Betang. Mungkin Bapak bisa mulai saja. Yang pertama Pak, wawancara yang saya akan lakukan di sini nanti, yang saya tanyakan itu terkait dengan dilema etika, di mana di sini ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Baik, yang pertama itu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih. Berkaitan dengan dilema etika sekolah Bapak ini, jadi tentunya saya bukan mengambil langkah sendiri, dalam mengidentifikasi kasus dilema etika ya Pak. Ya, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Satu masalah, Tetapi di situ ada dua kepentingan. iya, yang sama-sama Bagaimana benar. kita mengambil sebuah keputusan. Iya. Jadi berkaitan dengan mengambil keputusan hal seperti itu, kami di sini lagi-lagi saya menyampaikan mempertimbangkan, jangan dengan satu masalah saja menghapuskan kebaikan atau hal-hal yang baiknya dari siswa itu sendiri. Sehingga perlu kita presentasikan, karena istilahnya saja mungkin hal itunya yang artinya kan ada satu hal yang membuat kesalahan. Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Kira-kira langkah-langkah dari Bapak itu seperti apa? Misalnya melakukan pendekatan dengan guru wali kelas kah? Tentunya sebuah masalah itu beberapa kami Iya. yang langsung berkaitan Peserta didik adalah guru kelas. Nah, ketika misalnya guru kelas mengalami sebuah masalah yang dia tidak bisa melakukan penyelesaian, maka itu dia sampaikan. Untuk itu saya mengambil sebuah sikap bahwa hadirnya semua guru yang ada di lembaga ini untuk membicarakan atau membahas masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, baik, intinya di sini Pak, bahwa langkah yang pertama yang dilakukan oleh Bapak itu melakukan pendekatan dengan guru wali kelas. Ya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak itu paling efektif sudah langkah-langkah yang dilakukan? Misalnya yang paling efektif selama ini, misalnya dengan melakukan pendekatan dengan guru wali kelas itu sendiri, itu yang menjadi langkah paling efektif. Saya rasa sama saja, karena kami paling mengharapkan dengan melihat satu sisi penilaian terhadap siswa. Ya. Baik, berarti di sini Pak, selain guru wali kelas itu sendiri yang memantau peserta didiknya, Bapak juga ikut memantau, tapi yang tahu persis untuk keadaan anak itu adalah guru wali kelas sendiri ya Pak. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya sendiri atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa
yang Bapak jalankan dalam menangani kasus ini? Kalau berkaitan jadwal memang mungkin tidak, tetapi intinya ketika ada masalah itu disampaikan ke kami. Mungkin saya mengambil sebuah sikap untuk menghadirkan sesuatu untuk membahas tentang masalah tersebut. Ya, intinya di sini bahwa Bapak itu tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, ya. Tetapi menghadirkan semua guru-guru juga dalam sebuah forum rapat guru. Ya, baik Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, memang ketika ada masalah yang sangat fatal, tentunya kami membutuhkan berbagai pihak. Antara lainnya adalah komite dan tokoh masyarakat yang dekat dengan kami, yang bekerjasama dengan kami, sehingga untuk sama-sama mencari solusi bagaimana menangani kasus dilema etika yang dihadapi oleh sekolahnya Bapak. Ya. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Kira-kira yang Bapak bisa ambil pembelajarannya dari situ kira-kira apa? Artinya kan bagi saya dengan adanya berbagai masalah dan dapat diselesaikan dengan caranya kami sendiri, sehingga bagi saya ini salah satu penilaian pengetahuan bagi saya bahwa dengan cara ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ini kan bagi saya dengan masukan-masukan atau dengan masalah ya, bisa untuk mencerna bagaimana upaya untuk mau menyelesaikannya. Iya, berarti di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap masalah atau setiap tantangan pasti akan membawa suatu perubahan. Artinya saya ambil contoh seperti yang Bapak telah katakan di situ tadi bahwa kasus dilema etika yang sering Bapak alami di sekolah Bapak, di mana ada peserta didik itu yang kurang dalam pengetahuannya, tetapi dari segi sikapnya, keterampilannya itu anak itu paling paling bagus ya, untuk kehadirannya paling rajin, untuk disiplinnya paling baik ya, untuk kegiatan ekstra di luarnya dia yang paling aktif. Nah, saya bisa simpulkan bahwa dengan kasus-kasus seperti itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap masalah membawa perubahan. Contohnya mungkin yang dulu-dulu kita menganggap bahwa nilai itu yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan seorang anak, tetapi dengan bermunculan berbagai kasus-kasus dilema etika, di situ kita bisa menilai bahwa nilai bukanlah suatu tolak ukur seorang anak untuk dia bisa naik kelas misalnya, tetapi di mana di situ ada juga faktor karakter anak itu sendiri, disiplin anaknya bagaimana, dan untuk kegiatan ekstra dari anak itu sendiri juga bagaimana. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak. Terima kasih. Iya. Dulu kan secara singkatnya bagi saya pengetahuan itu harus sesuai dengan undangannya. Bagi saya di SD ini bagi saya bukan merupakan sebuah Tolak ukur ya Pak. pengetahuan, tapi di sini adalah kami hanya membentuk ya, bagaimana kita membentuk karakter seorang yang anak. jelasnya ketika dia berapa ya, artinya semakin ke atas dia punya jenjang pendidikan, dengan sendirinya dia sudah berkembang. Ya, baik Pak, sungguh luar biasa penanganan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini di sekolah Bapak. Terima kasih Pak dan selamat siang. Terima kasih ya, semoga ya. Jangan marah sudah mengganggu waktu dari Bapak. Ini Pak, saya punya tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi saya sudah memilih sekolah ini untuk melakukan wawancara dengan
yang ada di sekolah Bapak. Ya. Baik Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di sini, satu hal saja yang saya lihat itu tentang kurangnya daya serap anak atau peserta didik dalam memahami atau menerima pengetahuan atau materi yang diberikan. Mungkin itu saja ya. Ya. Berarti kasus yang dihadapi oleh Bapak selama ini yang merupakan dilema etika itu Bapak, bagaimana anak, kurangnya pemahaman anak terhadap mata pelajaran tertentu. Ya, oke Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang selama ini Bapak lakukan itu bagaimana? Baik, tentang sikap anak juga kehadiran anak di sekolah. Mungkin itu yang saya lihat selama ini, bahwa kehadiran, praktikan, dan sikap anak di sekolah. Berarti yang Bapak sudah jalankan dalam pengambilan keputusan di sini, Bapak fokusnya bukan hanya di nilainya saja dari anak-anak yang ada di sekolah ini, tetapi bagaimana juga Bapak melihat disiplin, sikap, dan kehadiran dari peserta didik yang ada di sekolah ini. Ya Pak, baik. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih Bu. Jadi selama ini memang kurang sering terjadi, tetapi yang saya buat selama ini adalah mengadakan pemantauan atau melihat kehadiran dan sikap anak peserta didik itu melalui guru kelasnya atau saya sendiri memantau tentang sikap dan kehadiran. Selain Bapak memantaunya lewat guru kelas ataupun guru mata pelajaran, Bapak sendiri juga ikut mengambil bagian untuk memantau anak-anak tersebut. Ya, oke Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menurut Bapak itu langkah yang paling efektif? Terima kasih. Ini langkah yang itu mengadakan rapat kehadiran ketika guru untuk menyelesaikan kasus yang saya lihat pelajar mereka. Ya, berarti selama ini yang dilakukan oleh Bapak itu Bapak melakukan rapat dewan guru, begitu ya Pak? Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Misalnya seperti yang Bapak sudah jawabkan tadi itu, bahwa langkahnya itu melakukan rapat dengan dewan guru. Baik, di antara itu ada rapat itu bagaimana yang ada yang pro, juga ada juga guru yang mempertahankan. Di sini kepala sekolah mengambil tindakan
sebagai keputusan dalam Ya, baik. Selama melakukan baik Pak, yang sudah dilakukan oleh Bapak dalam menyelesaikan masalah itu, yang pertama tadi Bapak tidak menyelesaikannya dengan sendiri saja, maksudnya keputusan itu tidak serta-merta diambil sepihak oleh Bapak, tetapi dengan melakukan pertemuan dengan Dewan Guru. Terus tantangan yang ada di dalam situ dari sekian rekan guru di sini, ada yang memang pro dengan apa yang menjadi kebijakan dikte, ada yang kontra, begitu ya Pak. Tapi bagaimanapun kebijakan itu fungsinya sudah ada pada Bapak. Ya, oke Pak. Baik, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak sehingga bisa mengatasi dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Di sini saya membuat jadwal atau menentukan waktu dengan pendekatan dengan guru kelasnya, juga ada pendekatan guru kelas dengan orang tua wali terkait tingkah laku peserta didik tersebut. Baik, berarti setelah melakukan yang pertama itu tadi Pak, setelah melakukan rapat dewan guru, lalu Bapak berusaha untuk melakukan pendekatan dengan guru kelasnya dan memberitahukan kepada guru kelasnya untuk mengusahakan agar bisa melakukan pendekatan secara pribadi juga dengan orang tua peserta didik tersebut. Nah, di sini Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Misalnya, adakah prinsip tertentu di dalam benak Bapak sehingga keputusan yang diambil oleh Bapak itu lancar saja, begitu maksudnya Pak? Baik, Dan dapat diterima oleh rekan-rekan guru yang lain. di sini sebagai pendidik, guru harus berpihak kepada peserta didik itu sendiri, bantu mengarahkan anak didik sehingga menjadi peserta didik yang baik. Baik, terima kasih Pak. Berarti di sini pada prinsipnya Bapak itu prinsip yang paling utama itu bahwa sebagai guru kita itu harus berpihak pada peserta didik. Bagaimanapun modelnya, karena kewajiban kita sebagai guru itu kita harus bisa berpihak kepada peserta didik, ya Pak. Ya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini kira-kira apa, Pak? Sebagai pengalaman dari tindakan tersebut, maka saya melihat bahwa nilai anak didik itu atau peserta didik itu bukan bergantung pada pengetahuan yang dia miliki, tetapi oleh anak itu melalui sikap peserta didik yang baik, juga keaktifan atau kehadirannya di sekolah atau di kelas dari anak didik. Ya, baik. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali kalau saya dengar tadi bagaimana Bapak menangani kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak hadapi di sekolah Bapak ini. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bahwa nilai itu, untuk menilai anak itu kita tidak boleh menilai dari akademiknya saja, dari pengetahuannya saja, tetapi bagaimana juga bahwa